ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini, sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke skup besar, jadi nggak sia-sia perjuangan kita di sini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya. Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini, kalahkan pamor Verrell Bramasta Ces, Chris Lauren dan Alicia Rininta bikin sinetron TM geser pupa. Menjadi benteng untuk sinetron Ikatan Cinta, kini sinetron Putri untuk Pangeran yang dibintangi Verrell Bramasta dan Ranty Maria kian tergeser dalam posisi rating. Bahkan, posisi rating sinetron Pupa kini tergeser sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda atau TM yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia Rininta. Pamor Chris Lauren dan Alicia Rininta pun kian memudarkan Verrell Bramasta dan Ranty Maria. Hal ini terlihat dari anjloknya rating sinetron Pupa yang sebelumnya selalu bertahan di urutan 3 besar setelah Ikatan Cinta dan Amanah Wali. Padahal sinetron yang selalu menghadirkan para aktor dan aktris ternama tersebut telah berhasil mendapat sejumlah penghargaan seperti Festival Film Bandung, Indonesian Television Award 2020, hingga Silet Award 2020. Memang belakangan persaingan sinetron di sejumlah stasiun televisi Indonesia berlangsung dengan begitu sengit. Berbagai judul baru pun datang silih berganti seperti hadirnya sinetron Suci Dalam Cinta, Terpaksa Menikahi Tuan Muda, hingga Buku Harian Seorang Istri. Peristiwa ini rupanya turut berimbas pada eksistensi Putri untuk Pangeran. Dilansir melalui unggahan akun Instagram @indotv_official, Jumat tanggal 26 November tahun 2021, sinetron Verrell dan Ranty tersebut mengalami penurunan rating yang amat drastis. Jika pada hari sebelumnya yakni Rabu tanggal 24 November tahun 2021 Pupa berada di urutan ketiga, esok harinya yakni Kamis tanggal 25 November tahun 2021 Pupa langsung berada di posisi ke-6. Turun sebanyak 3 peringkat, sinetron Putri untuk Pangeran berhasil digeser oleh Terpaksa Menikahi Tuan Muda, Kurai Bintang, dan Dari Jendela SMP. Sontak posisi rating terbarunya tersebut membuat akun Instagram resmi sinetron Pupa @putri untuk pangeran.mncp diserbu oleh para penggemar mereka yang mengajukan protes.
Yemi Tanjung. Rating Pupanyung seperasain lu penulis dan sutradara bikin cerita kok gak masuk akal. Kecelakaan kejahatan udah mati hidup lagi, PU-nya yang baru menikah masalah melulu gak ada sweet-sweetnya, peran-peran yang baik dibikin susah melulu, peran-peran jahat dikasih sene lebih banyak. Kurniawan Hans. Ngaco lagi nih ceritanya, Dewa Petir tampaknya marah sampai pesawat itu turbulensi. Nauradanaya 19. Di top series aja Pupaut dikalahin tuh sama TMTM, sekarang malah TMTM ut nomor 3 Pupaut melosot ke nomor 6. Bini nih klo ceritanya tentang kejahatan and kecelakaan mulu gak ada selesainya. Sementara terpaksa menikahi tuan muda TMTM, yang berhasil merebut posisi putri untuk pangeran adalah sinetron yang ditayangkan di stasiun televisi ANTV. Serial yang tayang di ANTV ini menduetkan Chris Lauren dan Alicia Rininta. Berbeda dari cerita-cerita pernikahan seperti biasanya, terpaksa menikahi tuan muda menghadirkan konflik-konflik seru. Cerita yang lain daripada biasanya ditambah nilai-nilai pengorbanan dan ketulusan yang ada membuat serial ini lebih menarik, kata Gunawan. Senior Manager Acquisition dan Distribution ANTV, dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Terpaksa menikahi tuan muda mengisahkan tentang Kinanti. Alicia Rininta, gadis cantik yang tinggal bersama ayahnya, Herman David Hoffman, ibu tirinya, Marissa Sinta Bahir, dan adiknya, Sarah Elina Jurt. Suatu hari musibah datang menghampiri keluarganya, pabrik yang merupakan proyek milik Herman meledak dan terbakar. Untuk membayar utang perusahaan dan para karyawannya, Herman terpaksa menemui Abimana Chris Lauren, seorang pengusaha muda yang kaya raya dan arogan. Abimana bersedia menyerahkan bantuan berupa uang dengan syarat Herman harus memberikan Sarah untuk dijadikan istri untuk Abimana. Herman yang tidak memiliki pilihan lain pun terpaksa menyetujuinya. Padahal Sarah sendiri sudah memiliki kekasih bernama Bastian, Kurt Filbert, tetapi ia tidak bisa menolak perjodohan tersebut demi keluarganya. Terpaksa menikahi tuan muda bercerita tentang intrik-intrik yang terjadi di kalangan masyarakat kelas atas. Kinanti, gadis cantik jelita terpaksa harus menikahi Abimana menggantikan adik tirinya, Sarah. Semua bermula dari Herman, ayah Kinanti, yang membutuhkan dana cukup banyak untuk membayar hutang dan menyelesaikan proyek yang meledak dan terbakar. Herman bersepakat dengan Abimana untuk memberikan salah satu putrinya untuk dinikahi. Sarah yang sudah mempunyai pacar dipaksa oleh Herman dan Marissa untuk menikah dengan Abimana. Namun, saat akad pernikahannya sudah hampir tiba, Sarah memilih kabur bersama pacarnya, Bastian, sehingga Kinanti harus menggantikan posisinya. Abimana yang merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Herman, langsung melampiaskan semua kekesalannya dengan menyiksa Kinanti. David yang menyaksikan kebengisan Abimana menjadi iba dan jatuh cinta kepada Kinanti.
Kebencian Abimana surut setelah mengetahui bahwa Kinanti kerap kali diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Bahkan ibu Kinanti tewas mengenaskan ketika ia masih kecil. Begitu juga dengan Kinanti, simpatinya terhadap Abimana tumbuh seiring terungkapnya masa lalu Abimana yang menyedihkan. Benci dan cinta pun menyatu di hati kedua pasangan suami istri tersebut. Namun demikian, di lain sisi Anita dan Reno semakin tidak suka dengan kondisi tersebut, karena sikap Abimana yang terus membela Kinanti dan menyudutkan posisi mereka berdua. Suatu ketika, Reno pun berusaha untuk menembak Abimana dan justru Kinanti menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup. Akibatnya, Kinanti harus mengalami koma selama berhari-hari sehingga Abimana merasa bersalah dan mengakui bahwa dia tidak ingin kehilangan Kinanti. Begitu juga dengan David, bahkan David membuat pengakuan di samping Kinanti yang terbaring lemah, bahwa dia sangat cinta kepada Kinanti. Setelah Kinanti siuman dan sembuh, hubungan Kinanti dan Abimana tak juga membaik, sering bertengkar dikarenakan hal-hal yang sepele. Namun, di lubuk hati keduanya ada rasa sayang yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Ketika Abimana mencoba menata ulang rumah tangganya, David menjadi iri mengenai hal tersebut. Di suatu pagi, David melukai perasaan Kinanti yang selama ini menganggap David hanya sebatas sahabat. Ternyata Kinanti sudah mengetahui bahwa David menaruh hati padanya. David pun galau dan berniat